Ya, halo selamat pagi siswa-siswiku dari kelas 2. Kita bertemu lagi ya di hari ini, di hari Senin, dalam pembelajaran tema 4, subtema 3 dan 4. Kenapa Bulita gabung antara subtema 3 dan subtema 4? Karena Bulita merasa subtema 3 dan subtema 4 itu pembahasannya hampir sama. Jadi untuk hari ini materinya Bulita gabung dari subtema 3 dan subtema 4, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain dan di tempat umum. Ya, sudah disiapkan buku-bukunya semua? Ya, kalau sudah disiapkan, kita mulai ya pembelajaran di hari ini. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan pelajaran PPKN. Nah ini, tentang kerjasama. Kerjasama merupakan wujud dari sikap persatuan. Kerjasama dilakukan secara berkelompok. Nah, contoh-contoh dalam kerjasama yaitu antaranya seperti kerja bakti, permainan. Nah, dalam permainan itu juga ada kerjasama. Contohnya dalam permainan sepak bola, basket, kasti. Nah, itu contoh-contohnya ya. Dan juga dalam mengerjakan tugas piket. Nah, ini adalah contoh-contoh adanya kerjasama. Agar persatuan bisa terwujud, harus memiliki sikap, saling pengertian, hindari sikap menang sendiri, sportif, mau menerima masukan. Satu lagi kerjasama dan juga toleransi. Ya, jadi agar tercipta persatuan, itu kita harus memiliki sikap yang seperti ini anak-anak. Yaitu ya, saling pengertian, tidak menang sendiri, ya kan, tidak egois. Nah, itu. Ini adalah contoh-contoh atau sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Langsung kita lanjut. Nah, cara menjaga lingkungan tempat bermain. Nah, supaya tempat bermain kita itu tetap terjaga kebersihannya ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini. Membersihkan sampah dan kotoran hewan yang ada di lingkungan bermain. Jadi kita bersihkan dulu. Menyingkirkan benda-benda tumpul atau tajam ya supaya tidak melukai kita, ya kan? Setelah bermain jangan lupa untuk dibereskan. Ya, jadi kalau setelah bermain jangan langsung ditinggal begitu saja, ya. Tapi kita harus membereskannya supaya lingkungan bermain kita tetap bersih, tetap rapi. Jadi pada saat kita akan menggunakannya kembali itu sudah tertata dengan rapi, tidak berserakan, gitu ya. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan dalam bermain. Yang pertama, menjaga kekompakan dalam tim. Jadi satu tim, kalau seperti sepak bola tadi, dalam satu tim sepak bola itu harus kompak. Ya, dalam satu tim itu harus kompak. Bersikap lapang dada, menerima kekalahan. Nah, ya, jangan kalau memang kalah ya kita harus sportif ya, tidak marah-marah, kan memang kalah ya. Kita harus berusaha lagi supaya nanti kalau ada perlombaan lagi atau ada pertandingan lagi itu kita dapat menang ya. Tidak bersikap egois atau menang sendiri. Nah, itu tadi seperti nomor 1, harus kompak. Jadi tidak ada yang egois, tidak ada yang ingin menang sendiri. Dalam satu tim itu harus kompak, ya. Bersikap sportif, tidak curang. Nah, dalam permainan itu kita tidak boleh curang, harus jujur juga ya. Membantu teman tanpa membeda-bedakan. Ya, dapat berbagi dengan teman. Nah, ini adalah contoh sikap agar persatuan pada saat kita bermain itu tetap terjaga. Itu ya. Nah, apa manfaat bersatu?
Manfaat bersatu, hidup itu menjadi rukun, saling menghargai. Nah, tapi apabila kita tidak bersatu, apa akibatnya? Nah ini, muncul adanya perpecahan, timbul persaingan yang tidak baik. Nah ini ya, jadi ada manfaatnya, ada kalau kita tidak melaksanakannya, itu akan mengakibatkan ini. Muncul perpecahan, timbul persaingan yang tidak baik, tidak sehat, ya kan? Nah, dan ini, cara menjaga kesehatan badan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan badan kita? Nah, yang pertama, mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur. Ya, setelah kita bermain, kita mau tidur, kita harus cuci tangan, cuci kaki supaya bersih, ya. Menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, supaya kuman-kuman yang ada dalam mulut kita, dalam ini gigi ya, itu hilang. Ya, waktu kita tidur itu sudah bersih. Ya, itu ya. Ini adalah pembelajaran kita PPKN. Nah, setelah ini kita masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk dalam kosakata. Ada beberapa kosakata di sini ya anak-anak. Ada indah, bersih, sejuk, rindang, nyaman, dan juga kompos. Nah, apa sih itu indah? Yaitu indah dipandang mata. Jadi enak dipandang mata. Itu namanya indah. Bersih, bersih dari kotoran, terhindar dari kuman, terhindar dari penyakit, nah itu bersih. Sejuk, itu terasa dingin. Rindang, banyak cabang, ranting, dan juga daun. Nyaman, itu segar dan sejuk. Nah, kalau kompos, kompos adalah pupuk yang terbuat dari campuran daun dan kotoran hewan yang membusuk. Itu disebut kompos, ya. Nah, kalau kita ini selanjutnya yaitu membuat laporan sederhana. Nah, kita lihat ada gambar di sini. Kalau kita ingin membuat laporan sederhana dari gambar, kita perhatikan dulu gambarnya, ya. Gambar tentang apa sih ini? Nah, setelah itu kalau kita sudah melihat gambarnya, kita lihat apa informasi yang dapat kita peroleh dari gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, kita mendapat informasi apa? Iya, polusi udara di jalan raya. Ini ya tentang gambar ini. Lalu setelah kita memperoleh informasinya, apa yang kita lihat di situ? Ya, yang pertama yaitu terjadi di jalan raya yang besar, ya kan? Ini banyak mobil, banyak pabrik-pabrik, ini berarti dari gambar ini, gambarnya ini terjadi di jalan raya yang besar, ya. Terjadi polusi di jalan raya yang besar. Kita lihat lagi, penyebabnya apa? Kok bisa terjadi polusi? Oh, penyebabnya adalah asap dari kendaraan, ya kan ini. Kendaraan-kendaraan bisa dari mobil, dari motor, ataupun kendaraan umum lainnya. Nah, selanjutnya selain dari asap kendaraan, ada asap dari mana lagi? Iya, ada juga yang disebabkan oleh asap-asap pabrik. Nah, ini. Nah, setelah itu kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau sudah terjadi gini, banyak asap ya dari mobil, dari pabrik. Nah, apa yang terjadi? Iya, udara menjadi kotor dan juga menjadi panas. Nah, jadi kita kalau ingin membuat laporan sederhana dari gambar, kita harus memperhatikan gambarnya dulu dengan baik, baru kita dapat memberikan penjelasan apa yang terjadi dari gambar tersebut. Begitu ya, anak-anak. Ya, sekarang kita masuk pada pembelajaran matematika ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar, kalau sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang.
Nah, ini anak-anak bisa lihat adalah macam-macam dari bangun ruang. Yaitu contohnya seperti ini, kubus. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ada balok. Nah, seperti ini. Prisma segitiga. Ada juga tabung, kerucut, prisma segi 5 dan juga 5 segitiga. Ini adalah beberapa contoh dari bangun ruang ya. Ini bangun ruang. Jadi di dalamnya itu ada ruangannya. Kalau kemarin kita bangun datar kan hanya gambar seperti itu ya. Kalau bangun ruang ini di dalam sini itu ada ruangannya. Di dalam bangunnya ini ada ruangannya. Makanya disebut bangun ruang. Nah, kita lanjut. Ya. Di bangun ruang itu juga ada yang namanya ruas garis. Ya, kemarin kita juga sudah belajar kan ruas garis, ya kan? Nah, ruas garis pada bangun ruang. Nah, saat ini ruas garis pada bangun ruang itu disebut juga rusuk. Nah, ini pada kubus. Nah, mana saja yang disebut ruas garis atau rusuk dari kubus? Nah, ini. Ruas garis pada kubus di samping adalah, nah ini contohnya, seperti ini, AB, nah garis ini, AB, ya, BC, ya, AD, CD, nah ini tuh namanya ruas garis atau rusuk, ya, EF, FG, ini, GH, EH, DH, CG, BF, AE. Nah, itu namanya ruas garis atau rusuk. Ya, jadi pas garis-garisnya ini. Ya, bisa dilihat ya anak-anak. Pas di garis-garisnya ini yang namanya ruas garis. Lalu, pada prisma segitiga. Nah, ini contohnya juga dari garis ini A ke B. Terus BC, AC, ya kan? EF ini, DF, DE bisa ya kan? Ini ada juga yang dari ini, FC atau CF bisa, AD ya kan? BE, nah itu namanya juga ruas garis. Nah, bisa diperhatikan ya anak-anak ya, pas di garis-garisnya ini. Itu yang namanya ruas garis atau rusuk. Ya. Nah ini. Ada yang namanya juga sisi. Ya, seperti kemarin ya, sisi, sudut, dan juga titik sudut. Ada juga ruas garis atau rusuk. Nah sekarang ini gini. Titik sudut. Nah ini titik sudutnya tuh ini. Pas di titiknya ini anak-anak. Ya, di sini. Di sini titik-titik sudut ini namanya ya, atau juga bisa yang disebut kalau di bangun ruang ini juga namanya sudut ya, titik sudut dan sudut tempatnya sama di pojok-pojok ya kan. Nah itu di pojok-pojok ini itu yang namanya titik sudut. Nah ini di pojok-pojoknya ini di B, terus ini F, di E. Nah, itu namanya titik sudut atau sudut, ya kan? Sama, hampir sama ya. Sekarang sisi. Sisinya ini. Sisi itu yang sebelah sini, sisi. Sisi B, C, G, F ini di sisi ini. Ada sisi depan. Ya kan? A, B, F, E. Ini namanya sisi depan. Sisi belakang H, G, C, D. Itu sisi belakangnya. Ini maaf ya anak-anak ada backsoundnya. Ya enggak apa-apa. Sekarang berita agak keras saja ya. Terus ada sisi samping. Nah, samping kanan kiri yaitu tadi B, C, F, G. Ini sisinya. E, H, D, A. Ini sisi sebelah samping. Ada juga yang sisi sebelah bawah. A, B, C, D. Itu sisi sebelah bawah. Sisi sebelah atas E, F, G, H. Ini atas. Itu sisi, ya sisinya.
Nah, sekarang ada juga yang ruas garisnya tadi seperti tadi rusuk. Ya, ini garis-garisnya ya. Kalau rusuk tuh garis-garisnya. AB, BC, CD, ya, DA, ini garis-garisnya. Ya. Nah, jadi banyak sisi, ini maaf ya, sisi kubus itu ada 6. Jadi ada itu sisi depan, ini tadi depan, sisi belakang, yaitu belakangnya itu yang DC, HG, nah itu sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping kanan dan samping kiri. Nah itu, sisinya ada 6. Banyak sudut atau titik sudutnya itu sama ya. Sudut dan titik sudutnya itu jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Banyak ruas garis atau rusuknya. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, ya kan? Terus ini tadi kan 5, 6, 7, 8, ya kan? 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya ada 12. Ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu rusuknya. Ya, jadi kalau kubus itu mempunyai sisi yang berjumlah 6, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi samping kanan, sisi kiri. Sedangkan banyak sudut dan titik sudutnya itu ada 8. Nih, titik-titik sudutnya ada 8. Banyak rusuk atau ruas garis itu jumlahnya ada 12. Ya, itu. Nah, sekarang kita masuk pada SPDP ya, karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu ada panjang, ada lebar, dan juga tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dibuat dari bahan alam. Nah, contoh-contoh karya 3 dimensi yang terbuat dari bahan alam, yaitu contohnya seperti gerabah, guci, dan hiasan meja. Nah, kalau kita ingin membuat bahan-bahan kerajinan, yaitu dari tanah liat, yaitu bahan-bahannya seperti tanah liat, air, meja putar, media alas atau triplek, terus alat pengukir. Ini adalah alat dan bahan kalau kita ingin membuat hiasan, yaitu dari bahan alam tanah liat. Nah, langkah-langkah membuat karya dari tanah liat, yaitu yang pertama, tempatkan tanah liat di atas triplek atau meja putar. Setelah itu, pijat-pijat tanah liat sampai sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Sesekali juga ya, kita juga memberikan air supaya tetap basah, dalam keadaan basah, supaya mudah untuk dibentuk ya. Setelah itu, kalau sudah jadi bentuknya, sempurnakan bentuknya dengan alat bantu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita ingin mengukirnya seperti ini. Nah, ini kan ada ukir-ukirannya ini. Kalau sudah jadi bentuknya, mau kita gambar ya, kita ukir, yaitu memakai alat bantu ukir. Nah, seperti ini kan, ya terlihat kan ada ukir-ukirannya. Nah, kalau tadi itu kita mempelajari tentang kerajinan 3 dimensi, yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Kalau sekarang,
Ini kerajinan imajinatif dari plastisin. Ada yang tahu anak-anak plastisin? Iya, plastisin adalah salah satu bahan buatan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, anak-anak pasti punya ya, seperti ini pernah punya ya. Ada yang punya. Nah, seperti ini contohnya. Ini namanya plastisin atau kalau nama lamanya itu malam. Nah, itu. Ini contoh plastisinnya. Nah, seperti ini ya. Plastisin itu bersifat lunak, seperti tanah liat, sehingga mudah dibentuk dan cukup membutuhkan keterampilan tangan ketika kita akan membuat kerajinan imajinatif. Jadi kalau kita ingin membentuk seperti ini, nah, karena ini bahannya lunak, jadi kita bisa membentuknya dengan tangan kita sendiri. Ya, ini bentuk awalnya seperti ini. Kalau biasanya di toko-toko tuh ya. Nah, itu kita bisa membelinya. Itu bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa membentuknya itu menggunakan tangan saja anak-anak. Karena ini bahannya lunak. Ya kan? Kalau anak-anak ada yang pernah bermain plastisin pasti tahu ya kan? Nah, alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan imajinatif dari plastisin yaitu plastisinnya sendiri pasti ya kan. Pisau cutter kalau mungkin ingin memotong-motongnya dulu. Nah, terus gambar yang akan kita bentuk. Nah, itu kita harus siapkan. Ya, jadi itu pelajaran kita SPDP, yaitu kita bisa membuat kerajinan imajinatif dari plastisin dan juga tadi apa? Iya, pelajaran untuk membuat karya 3 dimensi. Jadi karya 3 dimensi tadi yaitu karya yang mempunyai ya bentuk. Ya, ada panjang, ada lebar, ya kan? Ada tinggi juga. Nah, itu yang namanya karya 3 dimensi. Contoh-contohnya yaitu tadi seperti patung, terus kayak tadi itu guci, ya kan? Gerabah, nah, hiasan-hiasan meja. Nah, itu yang namanya karya 3 dimensi. Yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu ya. Nah, kalau sudah anak-anak, kita masuk pada tugas hari ini. Nah, untuk tugas hari ini, kita ambil paket kita ya. Paket tema 4, subtema 3. Ya, anak-anak mengerjakan halaman-halaman ini. Kalau memang tidak cukup tempatnya, anak-anak boleh mengerjakannya di buku tulis tema 4. Ya, seperti biasa dapat ditulis di buku tema 4, buku tulis tema 4, tapi jangan lupa di atasnya diberi judul. Ya, kalau dari paket ya berarti paket tema 4 subtema 3 halaman sekian gitu ya, halaman ini. Jadi tahu oh ini jawaban dari halaman ini gitu ya. Sama mengerjakan LKS tema 4 subtema 3 yang bagian pelajaran PPKN saja. Halaman 62 sampai 63. Itu ya. Jadi tugas kita hari ini untuk tema yaitu mengerjakan paket halaman ini dan juga LKS-nya PPKN halaman 62 sampai 63. Seperti yang Belita bilang tadi, kalau memang tidak cukup, jawabannya bisa ditulis di buku tulis tema 4-nya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini materi kita tema 4, subtema 3 dan 4. Anak-anak bisa pelajari dari video Belita hari ini. Yang penting-penting bisa dicatat di buku tema 4-nya, dicatat dengan baik. Nah, anak-anak bisa belajar. Terima kasih, selamat belajar, tetap sehat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.